Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali kita bertemu dalam pelajaran otomatisasi tata kelola humas dan perwakilan dengan materi persiapan penyelenggaraan rapat. Pengertian pertemuan atau rapat. Rapat adalah kumpulan dalam suatu organisasi, perusahaan, instansi, pemerintah baik dalam situasi formal maupun informal untuk membicarakan, merundingkan, dan memecahkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. Pengertian rapat menurut para ahli. Menurut Cutrozana, dalam surat menyurat dalam komunikasi, rapat adalah pertemuan antara para anggota di lingkungan organisasi sendiri untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Sedangkan menurut Samsirambe, dalam bukunya Etika Komunikasi mengatakan, rapat adalah kumpulan beberapa orang atau organisasi yang akan membicarakan suatu masalah atau kepentingan bersama-sama untuk memberikan penjelasan, memecahkan suatu persoalan, dan sekaligus mengadakan perundingan demi memperoleh suatu hasil yang disepakati, disetujui bersama. Intinya adalah rapat, kumpulan, dua orang atau lebih dalam suatu organisasi untuk merundingkan atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu organisasi. Fungsi pertemuan atau rapat. Yang pertama, untuk memecahkan masalah. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi. Yang ketiga, sebagai forum demokrasi. Yang keempat, sebagai alat koordinasi yang baik antara peserta rapat atau karyawan dengan perusahaan atau organisasi. Yang kelima, sebagai sarana bernegosiasi. Contohnya, untuk yang pertama, untuk memecahkan masalah. Jika dalam suatu organisasi atau perusahaan terdapat permasalahan, maka harus diadakannya rapat agar masalah tersebut dapat diselesaikan bersama. Kemudian, untuk menyampaikan informasi itu, dalam suatu perusahaan atau organisasi akan diadakannya suatu kegiatan atau adanya peraturan-peraturan yang harus disampaikan oleh seluruh komponen atau elemen dalam suatu organisasi dan perusahaan, maka harus diadakannya rapat agar informasi yang akan disampaikan bisa diterima oleh semua komponen dalam perusahaan. Yang ketiga, sebagai forum demokrasi, di sini ketika kita ingin memilih salah satu contohnya dalam jabatan dalam organisasi atau ketua atau pimpinan dalam organisasi, kita harus mengadakan rapat. Kemudian yang keempat, sebagai alat koordinasi yang baik antara peserta rapat. Jadi dalam agar tujuan tercapai dalam suatu organisasi itu, kita harus mengadakan rapat untuk melihat atau mengevaluasi sejauh mana yang kinerja dari suatu perusahaan. Kemudian yang kelima, sebagai sarana bernegosiasi. Salah satunya adalah ketika suatu perusahaan ingin membuka cabang di suatu daerah, maka harus diadakan negosiasi. Kemudian tujuan pertemuan. Yang pertama, untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah. Yang kedua, untuk menyampaikan informasi, perintah, pernyataan. Yang ketiga, sebagai koordinasi antara intern atau ekstern. Yang keempat, agar peserta rapat dapat berpartisipasi kepada masalah-masalah yang sedang terjadi. Yang kelima, mempersiapkan suatu acara atau kegiatan. Yang keenam, menampung semua permasalahan dari arus bawah. Yang ketujuh, agar tujuan rapat dapat dicapai, analisis terlebih dahulu bagaimana tingkat capaian dari tujuan tersebut. Syarat-syarat pertemuan yang baik. Yang pertama, ada suasana terbuka, artinya setiap peserta rapat siap untuk menerima informasi dari siapapun. Hindari sikap saling mencurigai dan berprasangka negatif di antara sesama peserta rapat. Kemudian, yang kedua, tidak ada monopoli. Rapat yang baik adalah demokratis, artinya tidak ada tindak menindas atau ingin menguasai sendiri. Yang ketiga, partisipasi aktif dari peserta rapat. Artinya, tiap peserta rapat aktif ambil bagian dalam jalannya rapat, yaitu harus menjadi pendengar atau pembicara yang baik. Yang keempat, bimbingan dan pengawasan dari pimpinan. Rapat yang baik harus terarah karena ada bimbingan dan pengawasan dari ketua atau pimpinan rapat. Selanjutnya, yang kelima, perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosi. Dalam sebuah rapat, yang dicari adalah suatu kebenaran, bukan perselisihan atau saling menjatuhkan antara peserta rapat. Dan kemudian yang keenam, pernyataan singkat dan jelas.
pernyataan atau diajukan dalam rapat hendaknya cukup singkat, padat, menuju sasaran dan tidak bertele-tele, serta jelas sehingga mudah dimengerti oleh seluruh peserta rapat. Yang ketujuh, disiplin waktu, membiasakan pelaksanaan rapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan akan membuat peserta rapat menjadi lebih disiplin dan pelaksanaan rapat menjadi lebih tertib. Yang ke-8, selalu ada kesimpulan. Rapat yang baik adalah yang mampu membuat kesimpulan atau keputusan bersama. Dalam rapat ada tipe pimpinan rapat. Yang pertama ada tipe otoriter. Dalam komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin rapat tipe otoriter, komunikasi yang terjalin adalah komunikasi satu arah. Ini karena tipe pimpinan ini dalam memimpin rapat cenderung mau menang sendiri dan lebih banyak menggunakan kekerasan atau paksaan. Jadi tipe otoriter ini pimpinan tidak mau mendengarkan saran dari peserta rapat yang lainnya. Yang kedua ada tipe laissez-faire. Komunikasi yang dilakukan oleh tipe pemimpin ini mengarah pada lalu lintas yang kurang lancar. Sebab pimpinan rapat tidak mengendalikan jalannya rapat. Rapat yang dilakukan dibiarkan begitu saja sehingga berlarut-larut. Masing-masing peserta rapat memiliki pendapatnya sendiri sehingga rapat tidak berakhir dengan kesimpulan atau keputusan sesuai yang diharapkan oleh seluruh peserta rapat. Ketiga, ada tipe demokratis. Dalam rapat yang dipimpin oleh tipe ini, pimpinan banyak memberikan kesempatan pada para anggota rapat untuk memberikan ulasan, pendapat, dan saran-saran. Karenanya, lalu lintas komunikasi yang terjadi dapat dua arah. Jadi, pimpinan dan peserta rapat saling memberikan kontribusinya, saling memberikan pendapat sehingga menghasilkan solusi dalam suatu permasalahan. Jadi yang bisa digunakan yang ini tipe otoriter dan tipe demokratis. Tipe otoriter perlu digunakan ketika rapat yang diadakan mulai kacau, tapi ketika suasana jalannya rapat sudah lancar dan tertib, maka hendaknya pimpinan rapat bersikap demokratis. Tipe-tipe peserta rapat yang pertama, tipe pemersatu, ia adalah peserta rapat yang senang mengusahakan persatuan. Ketika terjadi bentrokan-bentrokan yang mengarah pada perpecahan, rapat akan berlangsung lebih baik dan beruntung bila di dalamnya terdapat peserta ini. Orang tipe ini biasanya dituangkan dan memiliki pengalaman yang baik. Kemudian yang kedua ada tipe perantara. Tipe perantara ini hampir sama dengan tipe pemersatu. Hanya saja titik berat kegiatannya adalah pada usaha-usaha untuk memperjelas pendapat-pendapat peserta lain yang kurang jelas. Tipe ini sangat cakap dalam menangkap arti yang diuraikan para peserta rapat. Kemudian yang tiga, tipe pendengar. Tipe peserta rapat ini bisa dikatakan kurang bermanfaat dalam rapat sebab ia tidak mempunyai sumbangan pikiran atau pendapat. Tipe peserta rapat ini cenderung kurang aktif, ia hanya senang menjadi pendengar saja. Yang keempat, tipe pemberi semangat. Ketika rapat berjalan sudah sangat lama, namun belum juga ada hasilnya, maka biasanya ada kecenderungan rapat menjadi menjemungkan atau loyo. Dalam suasana rapat yang seperti ini, maka tipe pemberi semangat akan tampil untuk memberikan dorongan dalam menyelesaikan tugas yang sedang dirapatkan. Kemudian yang kelima, tipe inisiatif. Tipe inisiatif ini akan muncul ketika terjadinya rapat macet, lantaran arahan yang kurang dipahami atau masalah yang kurang dimengerti. Dalam hal ini, tipe inisiatif akan tampil menjadi pemarkasa di mana pembahasan harus dimulai. Kemudian ada tipe pemberi informasi. Tipe pemberi informasi ini sering disebut dengan golongan ensiklopedi atau kamus karena mereka kaya akan pengetahuan atau informasi-informasi sehingga dapat menyumbangkan data yang sangat bermanfaat untuk memecahkan persoalan yang ada dalam rapat. Kemudian yang ketujuh, tipe penyerang. Tipe penyerang akan merasa sangat senang ketika harus menyerang atau mendebat peserta lainnya atau bahkan pemimpin rapat. Dalam rapat, serang menyerang tentu diperkenankan, tapi hanya bila diperlukan saja dan juga harus tanpa emosi. Jangan sampai tetap menyerang argumentasi pihak lain tanpa memandang apakah uraian yang diberikan betul atau salah. Cukup sekian untuk materi pada pertemuan hari ini. Akan kami lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.